Berangkat pagi saat langit masih gelap, pulang malam ketika badan sudah nyaris habis, lembur dianggap bukti tanggung jawab, tapi saldo rekening tetap tipis, bahkan sering minus sebelum gajian berikutnya. Ini bukan cerita 1-2 orang, ini realitas jutaan orang Indonesia yang membuatnya lebih menyakitkan. Usaha sudah maksimal, doa tidak pernah putus, tapi hasil seolah tidak bergerak kemanapun. Ada rasa bingung yang pelan, tapi terus menggerogoti. Refleks pertama kita hampir selalu sama. Menyalahkan gaji yang kecil, harga kebutuhan yang naik, atasan yang pelit, atau sistem yang terasa tidak adil. Semua itu terdengar masuk akal, tapi jarang membawa perubahan nyata. Ada kemungkinan lain yang jarang disentuh, yaitu adanya musuh dalam selimut. Bukan di luar diri, tapi bersembunyi rapi di dalam pikiran, memengaruhi keputusan kecil setiap hari tanpa kita sadari. Uang sering diperlakukan seperti sesuatu yang harus dikejar, dipaksa, bahkan ditarik paksa dengan tenaga. Padahal, uang lebih mirip tamu. Ia datang ke tempat yang membuatnya nyaman, lalu memilih apakah akan tinggal atau pergi. Jika cara berpikir kita penuh rasa takut, terpaksa, dan cemas, maka pesan yang terkirim jelas, tempat ini tidak aman untuk singgah lama. Bayangkan, setiap orang punya termostat keuangan di dalam dirinya, bukan termometer, tapi pengatur suhu. Seberapa keras pun kita memanaskan ruangan dengan kerja ekstra, jika pengatur suhunya disetel rendah, sistem akan otomatis menurunkannya kembali. Inilah sebabnya sebagian orang selalu kembali ke angka yang sama meski sempat naik sebentar. Bukan karena kurang usaha, tapi karena setelan internal belum berubah. Gejalanya sering terasa sebagai kelelahan emosional. Uang seperti dikejar terus, tapi tidak pernah tertangkap. Begitu ada tambahan, selalu ada kejadian yang mengurasnya. Perasaan frustrasi ini bukan kebetulan, melainkan alarm. Alarm bahwa ada pola pikir lama yang bekerja diam-diam, menjaga kita tetap berada di zona yang dianggap aman oleh bawah sadar, meski menyakitkan. Penting dipahami sejak awal, pembahasan ini tidak akan berputar pada tips investasi teknis, rekomendasi saham, atau janji kaya cepat. Semua itu tidak akan berguna jika sistem operasinya rusak. Fokus kita adalah membedah cara otak memandang uang, karena di sanalah banyak sabotase terjadi jauh sebelum uang benar-benar masuk ke rekening. Jika pola pikir ini dibiarkan, efeknya mirip kebocoran kecil di kapal. Tidak terasa hari ini, tidak dramatis besok, tapi perlahan menenggelamkan masa depan finansial keluarga. Menyadarinya sekarang adalah langkah penting. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk berhenti mengulang pola yang sama. Dengarkan sampai tuntas, karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Mentalitas kelangkaan adalah cara pandang yang diam-diam tertanam sejak lama, bahwa rezeki di dunia ini jumlahnya terbatas. Seolah uang itu seperti kue tart di meja pesta, kalau orang lain mengambil potongan besar, otomatis jatah kita menyusut. Pola pikir ini membuat hidup terasa seperti kompetisi tanpa akhir, penuh kecemasan, dan selalu merasa kalah, bahkan sebelum bertanding. Dari sinilah muncul rasa tidak nyaman melihat orang lain sukses. Ada perasaan panas di dada saat tetangga naik mobil baru, atau teman lama hidupnya terlihat naik kelas. Secara sadar kita mungkin berkata biasa saja, tapi di dalam hati ada penolakan. Ironisnya, sikap batin ini justru memancarkan sinyal bahwa kita membenci kesuksesan itu sendiri, lalu bertanya mengapa kesuksesan enggan mendekat. Mentalitas kelangkaan juga sering menyamar sebagai kebiasaan hemat yang salah arah. Menawar pedagang kecil sampai titik tidak manusiawi, merasa menang ketika bisa membayar lebih murah meski orang lain dirugikan.
atau memilih makanan berkualitas buruk demi irit, sambil mengorbankan kesehatan jangka panjang. Semua ini perlahan melatih otak untuk hidup dalam rasa kekurangan, bukan kecukupan. Paradoks lain yang sering terjadi adalah rasa takut berlebih saat mengeluarkan uang untuk belajar, buku, atau pengembangan diri. Puluhan ribu untuk ilmu terasa berat, tapi ratusan ribu untuk nongkrong atau belanja impulsif terasa ringan. Pola ini bukan soal nominal, tapi soal cara otak menilai masa depan. Investasi leher ke atas dianggap ancaman, bukan peluang. Setiap kali uang keluar, fokus pikiran langsung tertuju pada apa yang hilang, bukan nilai apa yang didapat. Rasa cemas, takut miskin, dan khawatir kehabisan memenuhi kepala. Emosi ini bukan netral. Ia membentuk hubungan yang tegang dengan uang. Aliran yang seharusnya lancar menjadi tersumbat oleh ketakutan yang terus diulang. Ada juga kebiasaan menimbun uang tanpa tujuan jelas, hanya karena takut hari esok. Tabungan disimpan dengan energi was-was, bukan dengan rencana. Aneh tapi sering terjadi. Simpanan seperti ini justru habis oleh kejadian tak terduga, sakit, kecelakaan, atau kerusakan barang, bukan mistis. Tapi tekanan mental yang terus-menerus menarik skenario darurat. Uang, pada dasarnya, adalah alat tukar yang hidup dari sirkulasi. Ia bergerak dari tangan ke tangan untuk menciptakan nilai. Menahannya karena rasa takut sama seperti membendung sungai. Airnya memang tertahan, tapi lama-kelamaan menjadi keruh dan berbau. Kelimpahan tidak lahir dari menahan napas, tapi dari kepercayaan bahwa aliran selalu bisa dikelola dengan sadar. Di banyak cerita populer, film, dan sinetron lokal, sosok orang kaya hampir selalu digambarkan dengan wajah licik, bicara kasar, dan hidup menindas orang lain. Sebaliknya, tokoh miskin sering diposisikan sebagai pihak yang suci, sabar, dan penuh pengorbanan. Tanpa sadar, pola cerita ini tertanam kuat dan membentuk asosiasi emosional bahwa kekayaan identik dengan keburukan. Sejak kecil, banyak dari kita akrab dengan kalimat seperti uang tidak dibawa mati atau uang itu sumber masalah. Kalimat ini terdengar bijak, tapi jika diulang tanpa konteks, ia berubah menjadi program bawah sadar. Otak belajar bahwa mendekat pada uang berarti mendekat pada konflik, dosa, atau kehilangan nilai diri sebagai manusia yang baik. Di titik inilah konflik batin muncul. Secara sadar, kita ingin hidup lebih mapan, ingin membantu keluarga, ingin tenang soal masa depan. Namun di lapisan lebih dalam, ada ketakutan ditolak lingkungan, dianggap serakah, atau dinilai tidak spiritual. Dua keinginan yang saling bertabrakan ini menciptakan rem halus yang menahan langkah tanpa terasa. Padahal, uang sendiri tidak pernah memiliki niat baik atau buruk. Ia netral, seperti kaca pembesar. Di tangan orang berkarakter baik, kebaikan itu diperbesar. Di tangan orang bermasalah, keburukan ikut membesar. Uang tidak mengubah siapa kita. Ia hanya memperlihatkan lebih jelas siapa diri kita sebenarnya. Sayangnya, di masyarakat sering berkembang mentalitas bahwa hidup pas-pasan adalah simbol moralitas. Kemiskinan dijadikan tameng agar terlihat rendah hati, sementara ambisi dipandang sebagai ancaman. Pola ini membuat banyak orang lebih memilih aman secara sosial daripada bertumbuh secara finansial, meski harus mengorbankan potensi besar dalam hidupnya. Jika dilihat lebih jujur, kekayaan justru memberi daya ungkit yang luar biasa untuk kebaikan. Dengan sumber daya yang cukup, seseorang bisa membangun fasilitas umum, membantu keluarga besar keluar dari kesulitan, atau membuka lapangan kerja bagi banyak orang.
Dampak seperti ini sulit terwujud jika terus berada dalam kondisi serba terbatas. Berdamai dengan uang bukan berarti memujanya, tapi menempatkannya secara sehat. Uang adalah tenaga potensial, alat untuk menciptakan dampak, bukan musuh iman atau moral. Saat persepsi ini berubah, konflik batin mereda, dan ruang baru terbuka bagi rezeki untuk hadir tanpa harus melawan nilai diri sendiri. Salah satu penghalang paling kuat dalam perjalanan finansial adalah kebiasaan menyalahkan keadaan. Pemerintah dianggap biang masalah, ekonomi global dijadikan kambing hitam, latar belakang keluarga diposisikan sebagai vonis seumur hidup. Semua alasan ini terdengar logis, tapi perlahan menggerogoti satu hal penting, yaitu rasa kendali atas hidup sendiri. Di ruang digital, mentalitas ini bahkan menemukan panggungnya. Media sosial penuh dengan cerita penderitaan yang divalidasi lewat komentar simpati dan tanda suka. Mengeluh menjadi aktivitas kolektif yang terasa menenangkan, tapi jarang berujung pada solusi nyata. Energi habis untuk membuktikan betapa berat hidup, bukan untuk mengubah arah hidup. Kalimat seperti enak ya jadi dia. Punya privilege sering terdengar ringan, tapi dampaknya berat. Ia menutup kemungkinan belajar dari perjalanan orang lain. Semua keberhasilan orang lain disederhanakan menjadi keberuntungan semata, sehingga tidak ada dorongan untuk bertanya, berlatih, atau membangun kapasitas diri dari titik awal masing-masing. Masalah menjadi semakin serius ketika tanggung jawab nasib diserahkan sepenuhnya pada pihak luar. Menunggu bantuan, berharap warisan, atau menggantungkan masa depan pada kebijakan yang tidak bisa dikendalikan. Ini bukan sekadar menunggu, tapi melepaskan kendali diri. Dan itu adalah bentuk kerugian paling mahal yang sering tidak disadari. Perlu dibedakan antara kondisi awal dan respon pribadi. Tidak semua orang lahir di garis start yang sama, dan itu fakta. Namun respon, keputusan, dan arah langkah setelahnya sepenuhnya berada dalam wilayah kendali masing-masing. Perubahan nyata selalu lahir dari titik ini, bukan dari membandingkan nasib dengan orang lain. Mengeluh sering terasa seperti bergerak, padahal mirip kursi goyang. Ada aktivitas, ada energi yang dikeluarkan, tapi posisi tetap sama. Keluhan memberi ilusi perjuangan, sementara waktu terus berjalan dan peluang berlalu tanpa sempat disentuh. Radical responsibility adalah keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri, bahwa kondisi dompet hari ini adalah akumulasi dari pilihan, kebiasaan, dan keputusan masa lalu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kembali kendali. Dari titik inilah, perubahan finansial yang nyata bisa mulai dibangun. Salah satu penyakit paling menular di era sekarang adalah ketidaksabaran. Banyak orang ingin hasil cepat tanpa proses. Seperti ingin kenyang hanya dengan melihat mie rebus. Celah ini dimanfaatkan oleh judi online, investasi bodong, dan skema instan yang menjual mimpi besar tanpa fondasi. Bukan karena kurang cerdas, tapi karena lelah dan ingin jalan pintas. Di balik semua itu ada lottery mindset, keyakinan bahwa satu momen ajaib akan mengubah hidup selamanya. Harapan ini membuat orang enggan membangun keterampilan, karakter, dan konsistensi. Waktu dihabiskan menunggu keajaiban, bukan menyiapkan wadah, agar ketika peluang datang, diri ini siap menampungnya. Tekanan sosial memperparah keadaan. Budaya gengsi dan FOMO mendorong orang membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu demi terlihat setara atau lebih unggul. Pay later dan utang konsumtif menjadi alat pembenaran. Ketenangan jangka panjang
dikorbankan demi validasi sesaat dari orang yang bahkan tidak benar-benar peduli. Fenomena ini mirip memakan jagung bibit. Pendapatan awal, bonus, atau modal kecil langsung habis untuk kesenangan cepat. Tidak ada yang disisihkan untuk ditanam kembali. Akibatnya, siklus hidup tidak pernah naik kelas, karena benih masa depan sudah dihabiskan hari ini. Sejarah menunjukkan, kekayaan yang datang terlalu cepat tanpa kesiapan mental hampir selalu menghilang. Banyak pemenang undian atau orang yang mendadak kaya justru berakhir dengan masalah lebih besar. Bukan karena uangnya buruk, tapi karena wadah mentalnya belum terbentuk untuk mengelola tekanan dan pilihan yang datang bersama uang. Alam bekerja dengan hukum menabur dan menuai. Selalu ada jeda antara usaha dan hasil. Jeda ini sering disalahartikan sebagai kegagalan, padahal ia bagian dari proses. Mereka yang bertahan di fase sunyi, inilah yang biasanya menuai hasil berlipat, sementara yang tidak sabar memilih keluar lebih awal. Kaya perlu didefinisikan ulang. Bukan tentang tampak mewah, barang bermerek, atau gaya hidup tinggi. Kekayaan sejati adalah kebebasan, memiliki aset, waktu, dan pilihan hidup. Saat definisi ini berubah, fokus berpindah dari pamer ke pembangunan, dari cepat ke bertumbuh. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar uang, seolah uang adalah tujuan utama. Padahal dalam kenyataannya, kita tidak pernah dibayar berdasarkan seberapa keras bekerja atau berapa lama waktu dihabiskan, melainkan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh orang lain. Keringat tidak otomatis berbanding lurus dengan hasil jika tidak disertai dampak yang nyata. Uang bekerja sebagai konsekuensi, bukan sebagai sebab. Ia muncul sebagai efek samping dari masalah yang berhasil diselesaikan. Semakin besar masalah yang mampu kita pecahkan, semakin besar pula potensi nilai yang tercipta. Inilah mekanisme dasar ekonomi yang sering terlewat karena fokus terlalu sempit pada nominal. Selama pertanyaan yang diajukan masih seputar bagaimana cara dapat uang, jawaban yang muncul akan terbatas. Ketika pertanyaannya diubah menjadi apa yang bisa saya bantu atau masalah apa yang bisa saya selesaikan, perspektif melebar. Otak mulai mencari peluang, bukan hanya jalan pintas. Ada perbedaan besar antara sibuk dan produktif. Sibuk adalah penuh aktivitas, rapat, dan kerja tanpa henti. Produktif adalah menciptakan hasil yang memberi dampak. Banyak orang lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena bekerja pada hal yang tidak bernilai tinggi. Pola pikir nilai juga menuntut cara pandang yang lebih luas, yaitu skalabilitas. Bukan sekadar membantu satu orang, tapi memikirkan bagaimana solusi yang dimiliki bisa menjangkau lebih banyak orang. Disinilah keahlian, sistem, dan teknologi mulai berperan sebagai pengungkit. Mental transaksional sempit membuat orang enggan bergerak sebelum ada bayaran. Sebaliknya, mental kontribusi mendorong kita memberi nilai terbaik lebih dulu. Ini bukan soal bekerja gratis selamanya, tapi membangun reputasi, kepercayaan, dan posisi sebagai orang yang dapat diandalkan. Magnet uang terkuat bukan trik rahasia, melainkan kompetensi dan integritas. Ketika seseorang menjadi sosok yang dibutuhkan, uang tidak perlu dikejar dengan putus asa. Ia akan datang sebagai umpan balik alami dari nilai yang konsisten diciptakan. Perubahan finansial jarang gagal karena kurang informasi, tapi sering gagal karena lingkungan yang terus menarik kita kembali ke versi lama. Audit lingkungan menjadi langkah awal yang krusial, bukan berarti memusuhi siapapun, tapi berani membatasi paparan dari obrolan pesimis, candaan yang merendahkan ambisi,
dan narasi bahwa hidup memang segini saja. Pikiran meniru apa yang sering ia dengar. Banyak orang salah paham tentang afirmasi dan autosugesti. Ini bukan mantra kosong atau klinik. Otak bekerja lewat pengulangan. Jalur saraf terbentuk dari apa yang sering dipikirkan dan diucapkan. Ketika kalimat negatif diulang bertahun-tahun, otak menganggapnya kebenaran. Menggantinya dengan pernyataan yang memberdayakan adalah cara ilmiah untuk menulis ulang kebiasaan berpikir. Rasa syukur harian sering dianggap klise, padahal ia punya dampak psikologis yang dalam. Bersyukur secara spesifik melatih otak untuk fokus pada apa yang sudah dimiliki, bukan yang kurang. Saat pikiran berada di mode cukup, mata lebih peka melihat peluang. Banyak kesempatan terlewat bukan karena tidak ada, tapi karena pikiran terlalu sibuk menghitung kekurangan. Kegagalan dan penolakan juga perlu dimaknai ulang. Selama ini, ia diperlakukan sebagai bukti ketidakmampuan. Padahal, di dunia nyata, kegagalan adalah biaya belajar. Ia membawa data. Setiap penolakan memberi petunjuk apa yang perlu diperbaiki. Orang yang maju bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak berhenti mengolah umpan balik. Literasi finansial adalah bahasa yang wajib dipelajari jika ingin masuk ke permainan uang tanpa memahami istilah, aturan, dan logika dasarnya. Seseorang seperti turis tanpa peta. Bekerja keras tanpa literasi membuat usaha mudah bocor. Memahami uang bukan soal menjadi serakah, tapi agar tidak terus dirugikan oleh ketidaktahuan. Identitas diri memainkan peran yang sering diremehkan. Banyak orang Indonesia memikul rasa tidak layak, merasa standar hidup tinggi bukan untuk mereka. Kalimat "saya layak" terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Ia memengaruhi batasan harga diri, keberanian mengambil peluang, dan standar keputusan yang diambil setiap hari. Transformasi ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang menjadi versi diri yang lebih utuh, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab. Perjalanan ini bisa dimulai hari ini, dengan satu keputusan kecil yang konsisten, bukan demi terlihat kaya, tapi demi memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan memberi manfaat yang lebih luas bagi sesama. Kalau kamu merasa narasi ini seperti menampar, tapi juga merangkul, berarti kamu sedang berada di titik sadar yang penting. Jangan biarkan pemahaman ini berhenti sebagai hiburan. Tekan tombol subscribe. Karena di channel ini kita tidak menjual mimpi, kita membangun cara berpikir yang membuat kamu layak menerima kelimpahan. Bagikan video ini ke orang yang kamu pedulikan. Karena perubahan mindset satu orang bisa mengubah masa depan satu keluarga. Perjalanan mindset kaya dimulai dari sini, dan kamu tidak perlu menjalaninya sendirian.